Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dian Pratiwi. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, langsung saja kita ke materi. Apakah kalian tahu apa itu kata tanya? Nah, kata tanya merupakan kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Kata tanya dibagi atas 6 jenis atau biasa kita disebut 5W 1H. Nah, yaitu yang pertama kata tanya apa, kemudian kedua kata tanya siapa, yang ketiga kata tanya kapan, yang keempat kata tanya dari mana, kemudian yang kelima mengapa, kemudian yang keenam bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya apa itu untuk apa sih? Nah, kalau fungsi kata tanya apa itu untuk menanyakan benda atau sesuatu. Nah, kemudian fungsi kata tanya di mana itu untuk menyatakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian fungsi kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kata tanya mengapa. Nah, fungsi kata tanya mengapa ini untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian ada kata tanya kapan. Nah, kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir ada fungsi kata tanya bagaimana untuk menanyakan kejelasan tentang cara atau proses pengerjaan sesuatu. Di samping ini, saya punya teks yang berisi tentang dayu dan ikan hias. Nah, isi teks tersebut yaitu dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, itulah teks tentang dayu dan ikan hias. Nah, kita telah membaca teks tentang dayu dan ikan hias. Lalu kita akan menemukan beberapa kata tanya yang sudah kita pelajari sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Nah, kalian harus menyiapkan kertas lalu nanti ditulis sesuai dengan tabel yang saya berikan di samping ini. Nah, kita tadi sudah membaca teks tentang dayu dan ikan hias. Kalian ingat bahwa ikan itu ketika berenang dia membuka dan menutup mulutnya. Nah, ikan itu sedang melakukan pernafasan. Dia itu bernafas melalui insang. Nah, kita tahu bahwa ikan bernafas melalui insang. Nah, sekarang kita belajar mengenai pernafasan manusia. Nah, sebelum ke pernafasan manusia, kalian tahu tidak bernafas itu apa? Nah, jadi bernafas itu adalah proses pengambilan O2 atau oksigen dari lingkungan dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan air dari dalam tubuh ke lingkungan. Seperti itu. Nah, kita sekarang belajar mengenai organ pernafasan manusia beserta fungsinya.
Nah, kali ini kita belajar 5 organ beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari tenggorokan atau trakea. Kemudian yang kedua ada bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus. Kemudian ada yang ketiga yaitu alveolus, yaitu tempat pertukaran gas. Dan yang keempat ada rongga hidung. Nah, tempat keluar masuknya udara. Dan yang kelima ada tenggorokan. Nah, itu saluran penghubung hidung dengan paru-paru. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.